Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa ayyakum, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah senantiasa lisan kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan mengikuti kajian ilmiah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis pagi bersama guru kita Ustadz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala dari lanjutan pembahasan Zadul Musta'li. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini dapat berjumpa dengan Ustadz dan menyimak pembahasan yang sangat bermanfaat nanti insya Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, silahkan menghubungi nomor kami di 021 823 6543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan segera menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini kepada Ustadz. Falyatafadhol maskuros. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni' dari Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, ulama dalam mazhab Al-Hambali, sampai pada bab setelah pembahasan Bai'al Fuduli. Bai'al Fuduli contohnya A nitipkan uang kepada B. A, simpan uang saya, ini ada sekitar umpamanya 100 juta, pegang, saya akan keluar negeri sebentar, safar atau umroh atau apa, pegang. Dalam rentang waktu sebelum uang diambil oleh si A, si B melihat ada yang mau jual rumah atau jual tanah, ada tetangganya yang jual tanah, dan menurut dia harganya miring. Dan dia nggak punya uang cash. Kalau punya uang cash tentu buat dia, ya. Maka dibelinya tanah tadi dengan uang si A tadi yang nitip. Dengan niat untuk dia. Kalau dengan niat untuk si B, ini khianat amanah. Tadi kan dia nitip, bukan pinjam. Ketika diambilnya dan dibelikan buat dia, ini namanya berkhianat. Ya, karena tidak diizinkan oleh dia, dia hanya menitipkan. Tapi sekarang enggak. Dia beliin untuk si A yang nitip. Maka seluruh keuntungannya buat si A, itu niat dia. Ya. Ini namanya bai'al fuduli. Sah atau tidak, khilaf para ulama dalam hal ini. Ya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak sah. Karena membeli milik orang, menjual uang orang dan dibelinya tanah untuk orang tersebut tanpa izin, walaupun niatnya tadi baik. Ini mungkin sering terjadi kalau teman, mungkin enggak lah, tapi kalau mungkin saudara, dengan tujuan untuk kebaikan untuk adiknya atau untuk kakaknya yang sedang umroh ini. Ketika pulang, perkiraan ini tanah setelah dibeli mungkin bisa dijual, tadi dibeli 100, mungkin bisa dijual 130, 140 harga pasaran umpamanya. Jadi mungkin agak lebih tenang jualnya, tidak terlalu terburu-buru. Menurut dia bisa. Dan ini dia inginkan keuntungan untuk pemilik uang ini. Namakan dengan bai'al fuduli.
Mazhab Syafi'i tidak mensahkannya. Mazhab Hambali tidak mensahkannya. Mazhab Al-Maliki dan riwayat dari Imam Ahmad rahimallahu jami'al ulama al-muslimin mengatakan boleh bila si adik mengizinkan. Ternyata sampai dia pulang, dia bilang, "Bang, uang mana?" Kata dia, "Sudah saya beliin tanah sebelah itu. Ini surat-suratnya atas nama kamu semuanya. Dan itu murah loh, Dek. Sebelumnya dia jual tawarin 200. Tapi terkadang karena dia mepet udah 100 aja. Saya tahu benar tanah di sini nggak mungkin dapat 100 juta segitu." Kata adiknya, "Oh iya, alhamdulillah, terima kasih." Halal. Tapi bolehkah dia menjual, dia mengambil keuntungan? Dik, saya jual 100, coba tanya kamu harganya berapa di sini. Ya, saya 150, Bang. Ya udah, kasih saya fee 10%. Tidak boleh. Kalau adiknya tidak setuju, batal jual belinya. Ya. Para ulama pendapat yang terkuat adalah wallahu taala pendapat Al-Malikiyah dan riwayat Imam Ahmad mengatakan boleh berdasarkan hadis Urwah Al-Bariqi. Rasulullah menyerahkan uang 1 dinar kepada beliau. Rasulullah pesan tolong beliin 1 ekor kambing. Hadis dari Imam Bukhari dan Ahmad dan Muslim juga dan sahih. Kemudian dengan 1 dinar tadi dapat 2 ekor kambing. Siapa yang nyuruh dia beli 2? Rasulullah bilang 1. Pertama dia, karena menurut dia menguntungkan yang punya uang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan dia bawa 2 kambing ke Rasulullah. Ditawar oleh orang yang melihat kambing tersebut dan terjual 1 dinar. Siapa yang menyuruh dia jual? Rasulullah kan cuma beli 1 kambing. Tetap dijualnya. Dapat dia 1 dinar lagi. Ya, lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW semuanya. Karena akadnya amanah, nggak boleh dia bilang, "Ya Rasulullah, kan kau 1 kambing, 1 dinar buat saya." Tidak boleh. Ini tasarruf fuduli. Ketika Rasulullah mengizinkan dan mendoakan dia malah menjadi boleh dia. Ini tasarruf al-fuduli ketika orang menitipkan uang. Sekarang kasusnya tidak. Wa in ishtara lahu fi dhimmatihi bila idnihi wa lam yusammihi fil aqdi sahha lahu bil ijazah wa lazima al mushtari bi adamiha mulkan. Apabila seseorang membeli untuknya dalam tanggungannya dengan tanpa izinnya dan tidak dia sebutkan nama orang tersebut dalam akad. Tadi adiknya nggak nitip uang ke dia. Lalu, tapi dia tahu adiknya punya uang tabungan simpanan cukup banyak, ada 200 atau berapa. Tahu dia harga tanah murah. Dia beli 100 juta dengan niat untuk adiknya. Tapi ketika dalam akad pembeliannya kepada pemilik tanah, dia tidak sebutkan ini untuk adik, tidak. Hanya niat saja. Sahhalahu bil ijazah. Ketika adiknya datang, dia sampaikan, "Dik, itu lagi murah, saya beli pakai uang saya. Tapi niatnya untuk kamu. Kamu setuju? Setuju. Tapi nggak boleh dia ngambil fee, karena niatnya tadi untuk adiknya dan ya. Kalau dia ingin fee dari awal, beli untuk dia 100 juta. Nanti ketika adiknya tawarkan, mau ambil, Dik, silakan. Saya jual kepada kamu 120 atau 110 atau 105. Tapi dari awal niatnya untuk adik, maka tidak boleh dia mengambil keuntungan fee dari sini. Walazimal mushtari bi'adamiha mulkan. Ada adiknya yang enggak setuju. Kata adiknya, "Waduh, enggak ada, Bang. Saya mungkin kebutuhan 100 juta itu mau putar modal usaha mebel atau usaha jual beli sembako dan lain-lain. Enggak deh. Tanahnya." Maka tanah menjadi milik si pembeli. Ini bentuk yang kedua, bentuk lain dari bai'ul fuduli. Wallahu ta'ala alam. Naam, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan hasanah ilmu kita di masalah muamalah kita semuanya. Dan bagi Anda yang ingin memperdalam materi, bertanya langsung perihal
pembahasan kita ini, silahkan kami tunggu di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Atau pesan singkat yang Anda kirimkan mulai sekarang di 0819896543. Baiklah, akan kami angkat telepon yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini, mohon maaf? Dengan Umu Jasmine. Ya? Umu Jasmine di Cilacap. Umu jadi di mana? Di Cilacap. Silahkan pertanyaannya Ibu. Ya, ini kan orang tua saya bekerja di bank konvensional. Kurang Sudah jelas ya. meninggal. Kurang jelas Ibu, mohon maaf Ibu. Iya. Orang tua saya kan kerja di bank konvensional. Orang tua kerja di bank konvensional. Ya, terus. Sudah meninggal. Udah meninggal. Nah, terus hukum warisannya gimana? Hukum warisannya. Nah, dan terus itu kan ibu saya mendapatkan pensiunannya. Pensiun. Nah, itu hukumnya gimana? Kadang-kadang kan kita disuruh makan di sana gitu, terus ngasih ke cucu-cucunya gitu. Iya, itu saja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, permasalahan kerja di bank konvensional, ya, permasalahan yang klasik bagi kaum muslimin. Ya. Karena mereka tidak tahu bahwa Allah mengharamkan bekerja di bank konvensional tersebut karena dia bisa menjadi pemberi makan riba atau pemakan riba, minimal dia sebagai katib yang menulis dan minimal sebagai saksi riba yang Rasulullah mengatakan dan mengutuk mereka dan mendoakan kehancuran untuk mereka, ya, kata Rasulullah SAW demikian. Karena gajinya cukup besar, banyak kaum muslimin yang tergiur karena nggak tahu dia itu haram, dan gaji besar banyak tergiur. Kalau dia tahu dari awal itu haram, nggak bakal kaum muslimin akan melakukan pekerjaan demikian. Qadar Allah sudah terjadi, dan bahkan orang tua yang bekerja tadi sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ancamannya berat dalam Al-Quran, ya Allah memberikan kepada dia pedang, katakan Ibnu Abbas. Lalu Allah mengatakan kepada dia nanti di akhirat, lawan aku. Itu siksaan. Karena Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti melakukan riba, berarti kalian perang melawan Allah. Ya, semoga Allah memaafkan kaum muslimin yang tidak mengetahui tadi. Nah, kita sekarang yang sudah mengetahui, seperti anaknya atau istrinya sudah mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan yang haram dan uang yang didapatkannya uang yang haram. Lihat kondisi kita. Apakah ada pemasukan income untuk biaya hidup keseharian minimal seperti untuk makan sehari-hari, untuk tempat tinggal, adakah dari yang halal atau tidak? Umpamanya alhamdulillah dulu suami selain situ dia punya usaha bisnis kecil-kecilan atau usaha apa yang halal dan masih ada itu dimakan, yang riba ini tinggalkan, berikan kepada fakir miskin, ya. Akan tetapi dalam kondisi demikian, dana pensiunan tadi ternyata tidak dicari-cari, nggak ada yang halal, semuanya murni dari gaji di bank riba tadi. Maka Anda tidak mungkin, dan anak-anak pun selama ini kehidupan mereka susah, belum bisa membantu orang tuanya. Maka apa boleh buat? Untuk kebutuhan minimal Anda ambil. Umpamanya pensiunan itu dapat sekitar 3 juta. Kebutuhan minimal memang 3 juta atau sekarang lebih. Ini halal untuk Anda seluruhnya. Tapi kalau kebutuhan minimal dihitung-hitung cuma sekitar 2.700.000, berarti ada sisa 300.000. 300.000 ini diberikan kepada fakir miskin. Ya. Bagi cucu-cucunya dia atau ibunya tadi menghadiahkan kepada anaknya, anaknya lihat kondisi mereka. Kalau alhamdulillah suami mereka atau mereka sendiri mempunyai penghasilan yang halal,
cukup untuk mereka dan anak-anak, ya, jangan terima pemberian hadiah dari nenek tadi. Kalaupun dia memberikannya, berikan kepada fakir miskin yang lain. Atau kalau Anda umpamanya merasa tersinggung, ya akhi, sampaikan lebih baik daripada tersinggung-tersinggung. Iya, benar. Karena ini syariat Allah. Syariat Allah, apa kita mau anak ke Anda dan orang tua masuk neraka berbarengan? Jangan disembunyikan syariat Allah. Ya, mungkin memang pertama ada gesekan, kurang nyaman, tetapi Allah memberikan kemudahan dan hidayah. Ini mungkin penyebab kebaikan keluarga tersebut. Ya. Tapi dalam satu hal kondisi umpamanya lupa ternyata sudah diambil oleh anak. Ya namanya anak-anak kan nenek nitip uang, nitip ini hadiah, ya ngambil aja. Ya udah, mau dikembalikan lagi sudah susah umpamanya. Senilai barang yang diberikannya atau sebesar nominal uang yang diserahkan kepada cucu, berikan kepada fakir miskin uang Anda yang lain yang halal. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali. Dan berikutnya di belakang Ibu tadi yang bertanya dari Cilacap, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini di mana, mohon maaf? Saya Bu Haji Tuti di Cibinong. Bu Haji Tuti, silahkan. Maksudnya gimana Pak? Saya langsung ke Bapak? Iya. Iya, ini saya nih kebetulan baru aja hari ini saya buka TV Roja. Iya. Ya memang udah lama saya tahu, tapi baru tahu bahwa ternyata ada TV Roja. Yang saya mau tanyakan, saya kan mau jualan makanan, tapi semuanya udah siap. Cuma saya kan masih perlu modal, tapi saya berpikir saya udah usaha ya, tapi mau ada yang menawarkan dengan modal nggak banyak tapi dari uang koperasi. Ibu agak diangkat suaranya, jadi Ibu ingin usaha tapi nggak ada modal. Iya. Sekarang mau dapat modal tapi itu dari koperasi simpan pinjam. Koperasi ya. Ternyata itu kan pakai bunga Pak. Memang sih hanya. Ibu terima berapa nominal rupiahnya? Itu kalau dari 2 juta itu kita akan mengembalikan 2.700.000 dalam waktu 2 bulan. Iya, itu riba itu Ibu. Tapi terus, jadi saya kebetulan saya buka ini, subhanallah, jadi saya berpikir apakah ini saya lanjutkan apa nggak usah gitu ya. Iya, baik Ibu, cukup? Iya, cuma itu aja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tersebut punya usaha gimana? Kurang jelas. Jadi Ibu itu ingin melakukan usaha, Ustadz? Belum mulai usahanya. Belum. Jadi dia nggak ada modal. Terus kebetulan di situ ada yang menawarkan koperasi simpan pinjam dengan model seperti itu, Ustadz. Misalnya 2 juta, nanti kembaliin 700.000. 2.700.000. Ini riba, jangan diambil. Jangan diambil. Bila Anda ambil ini, maka usaha Anda sudah dijanjikan dan dipastikan oleh Allah menuai kehancuran di dunia dan di akhirat bagi Anda. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Kita ingin dapat uang dari riba, kata Allah, bukan uang yang ente dapatkan, tapi adalah kehancuran. Maka hentikan. Ya. Lalu pertanyaan, lalu gimana saya mendapatkan dana untuk usaha? Banyak caranya. Apa yang ada di rumah bisa dijual? Iya, betul. Ada televisi umpamanya, atau ada perabotan, ada motor, jual. Lah masa dijual, tapi kan mau cari uang. Iya begini, Rasulullah mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya. Ya, ketika sahabatnya minta uang, kata Rasulullah, gampang bagi Rasulullah SAW berikan pinjaman walaupun tanpa riba, tapi Rasulullah ingin mendidik sahabatnya ini. Maka beliau menanyakan, bawa apa barang yang ada di rumahmu, dicari, nggak ada apapun juga kecuali satu kendi yang lusuh dan kain, satu kendi yang usang dan kain yang lusuh sudah. Lalu Rasulullah jualkan, siapa yang mau beli cash? Kata Rasulullah. Ada yang tawar 1 dirham, kata belum, 2 dirham, jual Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ambil 1 dirhamnya, beli kampak, 1 dirhamnya lagi beli makanan untuk istrimu di rumah.
Lalu kata Rasulullah, bawa kapaknya kemari dan dipasangin tangkainya Rasulullah dan didoakan. A'mal wahtatib, idhab wahtatib. Pergi cari kayu bakar, dan jangan datang lagi kecuali kau bawa hasil. Setelah 15 hari dia bawa 10 dirham. Masya Allah. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya kerja, saya dapat uang 10 dirham. Ini lebih baik daripada kau minta-minta. Ya. Itu minta-minta yang halal padahal minta-minta. Apalagi Anda mendapatkan merosa yang haram. Lebih baik Anda jual yang bisa dijual. Nanti Allah berikan keberkahan, jangan khawatir. Kalau umpamanya tidak dapatkan permodalan demikian, yang pinjaman tanpa riba, jual sebagian. Ya. Kalau umpamanya usaha Anda adalah jual beli barang, kan para produsen pemilik barang bila percaya dengan seseorang, kenal baik, bisa bawa barang tanpa harus bayar cash. Seperti umpamanya, alhamdulillah, Anda mulai usaha dalam busana muslimah, beli 3 gantung dulu atau cari teman yang mau beli dijualin, ya, bisa Anda sampaikan kepada pemilik produsennya atau toko yang ingin dijualin bahwa saya akan bantu jualin dan dari berapa dari Anda, nanti saya dapat fee dari sisa kelebihan dari Anda. Ya udah, dari saya 200 per pieces, terserah Anda mau jual berapa. Ambil umpamanya 10 pieces 2 juta kan? Tadi kan mau dapat 2 juta, dapat 2 juta sudah, gantung cari pembelinya. Terjual dapat 3 juta, berikan kepada orang itu 2 juta, dapat ada 1 juta. Sekarang dapat modal 1 juta cash sudah. Untuk putaran kedua dapat modal 2 juta cash. Murni milik Anda tanpa pinjaman riba dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika mulai usaha bisnis dia. Datang dari Madinah enggak punya apa-apa. Datang dari Mekah hijrah ke Madinah tidak memiliki apapun juga harta. Ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' untuk mengatakan bawa setengah harta kami. Saya tahu Anda adalah orang kaya, saudagar kaya di Mekah. Sekarang kau hijrah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Ambil setengah harta saya, hibah. Hibah. Kalau tadi Anda pinjaman riba, ya seorang muslim pasti harus menolaknya. Ini enggak hibah. Masya Allah, kalau Anda hari, alhamdulillah, Masya Allah, semoga Allah berkahimu segala macam. Abdurrahman bin Auf tidak. Dia punya harga diri. Menolak ke sana. Dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Didoakan dia. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu yang kau tawarkan tadi. Tunjukkan di mana pasar. Enggak ada apa-apa. Sekarang pasar, mengapain dia ke pasar? Sebagian para ahli syiar dan athar mengatakan bahwa beliau beli barang tidak tunai. Seperti yang tadi. Beli busana muslimah dengan tidak tunai. Besok saya bayar atau seminggu lagi saya bayar. Dijual tunai, untung. Sampai dia menjadi orang saudagar kaya kembali di Madinah. Dari modal yang tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Berikutnya ikhwatal Islam, kami undang kembali di belakang Haji Tuti di Cibinong. Silakan. Halo. Belum tersambung. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya, silakan di 021 823 6543. Halo. Silakan, halo. Terputus, Ustaz, kami bacakan saja dari pesan singkat yang telah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita di kesempatan kali ini, Ustaz. Begitu banyak pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Suami bekerja di sebuah usaha atau kulakan barang yang dari etnis tertentu yang memonopoli pasar. Halalkah gaji suami yang bekerja di sana, Ustaz? Dari Ummahat di Tanjung Pinang. Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan memonopoli pasar? Ya. Setahu saya kalau untuk kebutuhan pokok itu sekarang monopoli nggak mungkin kan, ada bulog. Iya, ada regulasinya. Ada regulasi dari negara. Ya. Tapi kalau dimaksud itu adalah bukan bahan pokok, ya, bukan kebutuhan pokok, kebutuhan primer, dia yang merupakan wakil hasri atau distributor tunggal untuk daerah tersebut.
boleh nggak ada masalah. Karena dia bukan kebutuhan pokok, orang nggak beli nggak ada masalah. Iya benar Ustaz. Berbeda kalau dia umpamanya memonopoli kebutuhan pokok, beras dia monopoli. Iya. Disimpannya, dibelinya beras dari pasar semuanya, disimpannya di gudangnya, didiamkan dia seminggu 2 minggu, kemudian dijualnya seharga 5 kali lipat. Nah, Ini yang berdosa bekerja di sana. ya. Tapi alhamdulillah negara sudah mengatasinya. Atau BBM, bahan bakar, dibelinya semuanya, ditimbunnya di gudangnya dia, kemudian dia jual pelan-pelan dengan harga yang tinggi. Tapi alhamdulillah pemerintah dalam hal ini bisa mengatasinya untuk tidak terjadi demikian. Oleh karena itu, kalaulah barang yang dimonopoli oleh usaha perusahaan suami Anda itu bukan barang yang kebutuhan pokok, tidak ada masalah. Boleh, halal, perbuatannya halal. Ya. Allah barik fiik. Berikutnya pertanyaan yang masuk dari saudara Ridwan di Riau, Ustaz. Masya Allah. Bolehkah kita jual sesuatu dengan kredit? Patokannya adalah harga emas. Misalnya saya beli rumah seharga 1 kg emas. Lalu saya jual dengan kredit selama 2 tahun seharga 1,2 kg emas. Tapi tidak ada denda, Ustaz. Boleh. Cicilannya bagaimana? Ini nggak dijelaskan di sini. Apakah 10 gram setiap bayar atau pada waktunya 1,2 kg? Boleh, bagus. Ya, Ustaz. Iya. Ini dari sisi lindung nilai jauh lebih bagus dari rupiah. Baik. Tapi semoga tidak melanggar peraturan pemerintah. Iya, Ustaz. Ya, semoga tidak melanggar. Setelah saya sih nggak ada masalah. Dia mau barter emas dengan rumah boleh, barter rumah dengan tanah nggak ada larangan, barter rumah dengan kayu juga nggak ada masalah. Ya, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus di Garut yang bertanya, Ustadz, saya menanamkan modal di petani untuk pertanian sayur mayur, tapi barangnya sama petani langsung. Terus petani ngasih lebihnya ke saya. Apa hukumnya, Ustadz? Gak paham saya Ini pertanyaannya. pertanyaan emang gak, Ustadz. Kita cari pertanyaan yang lain, Ustadz. Iya. Pertanyaan dari Ibu Emi, Tangerang Selatan. Ustadz, tahun 80-an kakak pinjam uang 100.000. 80-an Kakak pinjam uang 100.000 rupiah. Ya. Kemudian tahun 2012 dibayar 2,5 juta. Apakah halal, Ustadz? Karena dihargai dengan harga emas saat ini. Mohon nasihatnya. 100.000 ya boleh. Ini dinamakan dengan hiperinflasi. Ya, menutup hutang. Permasalahan bahwa uang kartal yang dipegang oleh manusia itu adalah uang yang terkena inflasi. Iya, nilainya dalam waktu panjang dia akan menjadi hiper, artinya terlalu banyak penurunannya. Iya. Maka keputusan Oki, dan alhamdulillah ada saya bahas di buku Harta Haram ini, keputusan Oki akan hal ini jelas. Kalau umpamanya pengurangan nilainya lebih dari sulusan 2/3, yaitu sekitar 60% lebih pengurangan nilai daya belinya, maka mata uang tadi tidak dianggap, nggak boleh lagi dibayar pakai rupiah. Dari 100.000 menjadi 2.500.000, itu pengurangannya bisa 95% lebih itu. Maka 100.000-nya nggak dianggap lagi. Ya. Kalau sebutnya nggak dianggap, dikonversi dengan nilai emas, ternyata tadi menjadi 2.500.000, bayar 2.500.000. Apakah riba namanya? Tidak. Karena mata uang ini tidak laku lagi dianggap. Dinamakan dengan ghairur raij. Dianggap tidak laku lagi. Yes, artinya pengurangan 95% ini bukan mata uang namanya. Iya. Mata uang kuno sudah nggak ada harganya. Walaupun gambar yang ada di uangnya masih gambar yang sama. Tidak boleh. Seperti umpamanya di daerah-daerah perang, itu sering terjadi. Anda punya umpamanya 500 juta uang dinar Irak umpamanya, setelah perang invasi sama Amerika selama 1 bulan, itu 500 juta itu nggak ada artinya. Paling dapat sekilo beras.
Yang dulu bisa dapat umpamanya 3 mobil mewah, kan udah mendapat sekilo beras. Karena mata uangnya hancur, terjadi akibat perang. Ini maka dengan demikian, kalau saya kembalikan nanti jadi riba kan, 100.000 dibayar 2,5 juta, pertambahannya kan banyak. 2,4 juta kelebihannya. Riba, ya Allah haramkan karena mengandung kezaliman. La tazlimuna wa la tuzlamun, kata Allah. Kalian tidak dizolimi dalam riba, pemberi utang juga tidak boleh menzolimi. Kalau sekarang saya kembalikan 100.000 pada hari minjamkan tahun 80 dalam tahun 80 sekitar 30 tahun yang lalu, siapa yang menzolimi? Yang dipinjam itu. Yang menerima pinjaman menzolimi saya, Ari menzolimi saya. Ari itu 100.000 dulu 2,5 juta dapat umpamanya 1 laptop. Anda sudah pakai selama 30 tahun. Belum nyerahkan ke saya. Saya tidak minta pertambahan. Berikan senilai laptop lagi sekarang. Kan nggak ada pertambahan berarti. Ada pertambahan walaupun angkanya nambah. Angkanya beda. Tapi daya belinya tidak nambah. Hanya itu yang saya inginkan. Ya. Maka di sini yang adil, yang tidak menzalimi dan bukan riba dibayar dengan nilai pada waktu hari pembayaran dengan nilai tukar emas. Nilai tukar emas yang stabil, Ustaz. Yang 2,4 juta tadi, karena lebih stabil. Itu kalau lebih dari 60%. Terkadang inflasi cuma 7%, seperti inflasi terjadi di negara kita 5, 6, 7% per tahun. Awal Januari 2016, saya pinjamkan Ahari 10 juta. Januari 2017, Ahari mau bayar. Karena inflasi. Yang 10 juta tadi, karena ada inflasi 7%, maka daya belinya tinggal lagi 9.300.000. Berarti ada perselisih 700. Lalu kata saya, Ahari bayar nanti sesuai inflasi. Sekarang ternyata inflasi ada 7%. Bayar berarti 100 juta, 1 juta tadi? 1 juta 770%. 1 juta 70.000. 70.000, ya. 1 juta 70.000. Siap, Ustaz. Ini riba. Sekarang udah ini awalnya. Bukan, karena pertambahannya pertambahan 6-7% kecil. Kalau tadi kan besar, nggak ada lagi nilai uangnya. Karena pertambahannya kecil, itu pasti akan terjadi. Dari mana ribanya? Mau nggak saya ketika rupiah menguat, walaupun ini jarang, ketika menguat 7%, Ustaz, sekarang saya minjam 1 juta. Sekarang saya potong 7.000 karena rupiah menguat 7%. Biar adil. Mau nggak saya? Enggak. Gimana nih, antum hari udah minjam, potong lagi kita. Kalau nggak mau, haram makanya. Maka ini namanya riba. Kalau umpamanya inflasinya berkisar antara 30, memang rinciannya lumayan detail, antara 30 sampai dengan 66%, 2/3 tadi, kan tengah-tengah. Kalau di atas 60%, udah mata uangnya jangan dilihat lagi, kembali kepada nilai emas. Sekarang tengah-tengah. Nah, keputusan yang dikeluarkan oleh Rabitul Alam Islami yang berpusat di Mekah, mereka mengatakan kerugian dibagi 2. Apa artinya kerugian dibagi 2? Saya pinjamkan Ahari di tahun 90, umpamanya 10 juta. Kemudian ketika Ahari bayar, 10 juta itu nilai daya belinya berkurang sekitar 50% atau 40%. Berarti nilai daya belinya tinggal lagi 6 juta. Berarti agar kembali penuh ke saya nilainya, tentu ada selisih 4 juta. Apakah Ahari bayar 14 juta? Tidak. Karena sekarang yang menyebabkan kerugian bukan Ahari. Bukan antum yang menyebabkan kerugian ini kan. Yang kan ini adalah pelaku-pelaku riba di sistem keuangan di sebuah negara tersebut dan di dunia tersebut yang menyebabkan terjadi inflasi. Bukan Anda, maka Anda tanggung sebagian, saya nanggung sebagian. Bagaimana caranya? Sekarang Ahari bayar 12 juta. Tadi kan selisihnya 4 juta.
Saya nanggung 2 juta kerugian uang saya. Hah? Iya, Ustaz. Kalau antum bayar 10 juta, saya rugi 4 juta. Tanggung 2 juta hari, bayar 12 juta, 2 juta saya tanggung. Iya. Adil. Baik. Masya Allah. Jelas itu rinciannya? Insya Allah, Ustaz. Allah yabarik fiik. Ya, Ustaz, kita rasa cukup, Ustaz, sampai di sini. Allah yabarik fiik hari. Quality Masya time, ya, Allah. Ustaz. Ya, semoga bermanfaat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, memang butuh belajar dalam syariat Allah. Baik. Dan seperti dalam kasus-kasus yang ditanyakan, sebaiknya Anda belajar dulu sebelum memulai sebuah usaha agar diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari yang haram. Daripada memulai sebuah usaha atau bisnis atau apapun namanya tanpa mengetahui syariat Allah, ternyata terjebak dalam yang haram, sangat berat untuk meninggalkan dan bertaubat kepada Allah dalam hal tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.